warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsi Norif dari Forum News Network bisa menjumpai Anda semua. Hari ini, hari Senin tanggal 1 Februari 2021, menurut rencana Mabes Polri, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan memanggil aktivis media sosial Permadi Arya atau lebih sering dikenal sebagai Abu Janda. Dan kepada sejumlah media, Abu Janda mengaku akan memenuhi panggilan polisi itu. Dia saat ini statusnya sebagai terlapor. Ini yang melaporkan dia adalah KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ada dua laporan yang disampaikan oleh KNPI. Pertama, berkaitan dengan rasisme terhadap aktivis kemanusiaan dari Papua, Natalius Pigai. Dan yang kedua berkaitan dengan penghinaan terhadap agama Islam. Dalam satu cuitannya yang terakhir, Abu Janda menyebut bahwa Islam itu sebagai agama yang arogan. Soal inilah yang kemudian membawa KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. Bahkan tidak hanya pengurus pusat KNPI, tapi KNPI di seluruh daerah juga diinstruksikan untuk melaporkan Abu Janda ke Polda setempat. Kalau melihat kasusnya memang ini belakangan ini menjadi sangat menarik gitu, dan tidak mengherankan kalau fokus perhatian publik hari-hari ini itu tertuju ke Bareskrim Polri. Tiba-tiba saja ini Abu Janda dari seorang buzzer biasa begitu yang sering bergenit-genit di media sosial, tiba-tiba dia menjadi seorang tokoh penting. Mengapa? Karena bukan hanya KNPI ini yang melaporkan dia ke Mabes Polri, tetapi dukungan terhadap KNPI itulah yang sangat menarik perhatian. Semua parpol menyatakan mendukung agar polisi menindak tegas Abu Janda. Ada satu parpol sih yang tidak menyatakan itu, yakni PDIP. Kemudian NU dan Bansar gitu, yang selama ini kita duga merupakan tempat dia berlindung dan sekaligus melindungi dia sebagai seorang aktivis media sosial yang sering sekali menebarkan statement-statement dan unggahan-unggahan berupa kebencian kepada kelompok Islam lainnya, ternyata juga mempersoalkannya. Bahkan kemudian seperti kita ketahui kan salah seorang mantan wakil ketua PBNU, wakil ketua umum PBNU Kiai Arsyad Said Ali yang juga kita kenal sebagai mantan kepala Badan Intelijen Negara, menyatakan bahwa Abu Janda itu adalah seseorang yang disusupkan untuk memecah belah NU. Jadi ini memang luar biasa ini. Saat ini kelasnya Abu Janda itu naik berkali-kali lipat. Jadi dia menjadi fokus perhatian nasional. Mengapa tiba-tiba KNPI? Ini sebuah organisasi yang selama ini kita tidak pernah mendengar kiprahnya terlibat dalam soal-soal semacam ini, tiba-tiba melaporkan Abu Janda. Dan mengapa NU kemudian juga ikut mempersoalkan keberadaan Abu Janda. Dan lebih menarik lagi, mengapa para politisi di Senayan kemudian menaruh perhatian besar terhadap kasus Abu Janda. Bukankah sekali lagi kita sebut bahwa Abu Janda ini adalah seorang buzzer kelas biasa sajalah, mungkin kelasnya kelas teri. Salah satu indikatornya kan dia ini tidak menjadi salah satu komisaris di BUMN, beda dengan relawan-relawan atau buzzer-buzzer yang punya bargaining position cukup kuat dengan pemerintah dan kemudian dia mendapat imbalan duduk di salah satu komisaris BUMN. Sementara Abu Janda ini tidak. Mengapa sekarang semua orang tiba-tiba menyanyikan sebuah core dengan lagu yang sama? Kemudian seolah-olah ini ada orkestra dengan memainkan musik yang sama yang menyerukan agar Abu Janda ditangkap. Narasinya hampir sama semua, memecah belah, kemudian orang yang disusupkan dan sebagainya. Ini padahal kan sebenarnya fenomena Abu Janda ini sudah sekian lama terjadi di Indonesia. Para buzzer-buzzer pemerintah seperti Abu Janda ini kan bebas, merdeka, tidak perlu khawatir ada delik hukum, sehingga mereka dengan leluasa membuli orang lain atau menyebarkan kebencian terutama pada kalangan umat Islam. Jadi agak mengagetkan ketika tiba-tiba sekarang semua orang, semua elemen dalam masyarakat kemudian seolah-olah memburu satu figur yang bernama Abu Janda. Sebelum Abu Janda dipersoalkan dan dilaporkan ke polisi, ini kan juga ada seorang politisi Hanura yang dikenal sebagai koordinator relawan pro Jokowi Ma'ruf Amin, yakni Ambrosius Nababan. Ambrosius Nababan juga
Ambrosius Nababan dilaporkan ke Mabes Polri dan kemudian secara mengejutkan dia ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Kalau penghinaan rasisme terhadap Natalius Pigai ini kan sebenarnya sudah cukup lama berlangsung. Bahkan secara bombastis Natalius Pigai menggambarkan bahwa sudah lebih dari 1 juta penghinaan terhadap dia berkaitan dengan rasisme ini. Tetapi mengapa kemudian baru Ambrosius Nababan yang ditangkap dan kemudian juga Mabes Polri memanggil Abu Janda? Begitu juga penghinaan-penghinaan terhadap umat Islam. Ini banyak sekali kasusnya, banyak dilaporkan kepada polisi dan sampai sekarang itu belum kasus-kasusnya hanya mandek di tangan polisi, tidak ada follow up-nya. Sementara kasus Abu Janda ini baru saja dilaporkan oleh KNPI, tapi kemudian dengan segera ditangani oleh Mabes Polri. Kalau kita mau positive thinking, ini sebenarnya menandakan adanya satu perubahan atau ada angin politik yang sedang berubah di negeri ini. Ada arus perubahan akal sehat bahwa perilaku seperti yang dilakukan oleh Abu Janda ini tidak bisa diterima. Menyebarkan kebencian rasisme, kemudian mengolok-olok agama yang menjadi keyakinan masyarakat atau rakyat Indonesia, yakni agama Islam, melecehkannya sebagai agama yang arogan dan menindas budaya lokal. Ini kan selama ini sebenarnya narasi-narasi semacam ini narasi-narasi yang biasa. Jadi ketika kemudian polisi memanggil Abu Janda, menangkap Ambrosius Nababan dan sebagainya, kalau sekali lagi kalau kita mau berpikir positive thinking, kita melihat adanya perubahan-perubahan. Para buzzer seperti Abu Janda ini yang sering dijuluki sebagai buzzer RP ini kan biasa sekali mereka menyampaikan narasi-narasi semacam itu yang selama ini banyak dipersoalkan oleh umat gitu, dan mereka memang bebas merdeka. Tapi tiba-tiba kenapa mereka ditangkap dan kemudian juga Abu Janda dipanggil oleh polisi? Kita akan mengamati benarkah memang arus perubahan itu sedang terjadi. Sekarang polisi memanggil Abu Janda, tahapnya sampai ke penyelidikan. Itu kita akan mengamati apakah kemudian kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian Abu Janda ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan akan lebih menarik lagi kalau kemudian ternyata polisi menetapkan Abu Janda sebagai tersangka dan kemudian langsung menahan Abu Janda seperti yang dilakukan terhadap Ambrosius Nababan. Bila melihat timingnya ini sepertinya ini momentum yang sangat baik, dan dalam politik itu memanfaatkan momentum itu bisa merupakan satu langkah kita memenangkan pertempuran berikutnya. Kasus Abu Janda ini akan menjadi momentum politik yang luar biasa buat Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini jika dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit, maka dia akan bisa memenangkan hati umat Islam dan juga hati sebagian besar rakyat Indonesia. Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit mesti paham bahwa saat ini Abu Janda ini menjadi public enemy. Dia diuber-uber orang dari seluruh penjuru mata angin. Jadi kalau ingin memenangkan momentum, sebenarnya Pak Listio Sigit cukup hanya menunggang dan mengikuti kemana arah angin bertiup. Dan sebenarnya sebagai Kapolri, Pak Listio Sigit ini punya banyak kartu-kartu yang bisa dimainkan. Kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus pelaporan para buzzer pemerintah ini yang sekarang sedang ngendon di kantor polisi. Banyak sekali kasusnya, Anda tinggal cek di berbagai polda, laporan-laporan semacam ini bertumpuk di Polda dan sampai sekarang tidak diproses. Jadi kalau memang Pak Listio Sigit serius dan ingin memanfaatkan momentum perubahan, maka kasus Abu Janda ini bisa menjadi momentum. Dan kemudian jangan tanggung-tanggung, teruskan dan aktifkan kembali beberapa kasus yang selama ini mengendap di kepolisian, baik di Mabes Polri maupun di sejumlah Polda. Dengan cara begitu, maka Pak Listio Sigit bisa memenangkan momentum dan memenangkan dukungan dari publik. Sekali lagi, kasus Abu Janda ini akan menjadi indikator apakah sebagai seorang Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini adalah orang yang akan membawa angin perubahan politik di Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana kelanjutan kasusnya. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.